Di era ini, suara yang keras bukan lagi pertanda kebenaran, yang viral belum tentu valid, yang ilmiah seringkali kalah oleh jenaka. Dan di tengah hiruk-pikuk zaman yang haus tontonan, muncul seorang pria bertubuh tambun, bersuara santai, penuh canda, tapi kata-katanya menusuk hingga ke sumsum kesadaran. Namanya Guru Gembul. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Orang menyebutnya lucu, jenaka, cerdas, sekaligus membahayakan. Kenapa? Karena ia meruntuhkan tembok-tembok angkuh dunia akademik hanya dengan satu pertanyaan sederhana. Untuk apa semua ini jika tidak bisa mengubah manusia menjadi lebih baik? Di negeri yang katanya menjunjung tinggi ilmu, banyak yang sibuk mengejar gelar. Tapi semakin tinggi gelar yang mereka pakai, semakin kaku cara berpikir mereka. Mereka sibuk memamerkan kurikulum, tapi lupa mengajarkan kebijaksanaan. Mereka membentuk manusia menjadi mesin nilai, tapi kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Ia bukan profesor, ia bukan lulusan universitas ternama luar negeri, tapi ia bicara dengan satu senjata yang tak bisa dipalsukan, yaitu kejujuran. Dan disinilah kontroversinya dimulai. Para akademisi mulai resah. Mereka melihat seorang YouTuber berbicara filsafat tanpa kutipan panjang, berbicara pendidikan tanpa memakai istilah asing, berbicara kebebasan berpikir tanpa takut ditegur lembaga. Siapa dia? Apa kapasitasnya? Di mana kredensialnya? Begitu suara mereka yang merasa gelar lebih penting daripada kebenaran, tapi rakyat justru mendengarkannya, karena apa yang dikatakan Guru Gembul bukan teori, tapi cermin. Ilmu yang seharusnya membebaskan manusia dari ketakutan justru sering dijadikan senjata oleh segelintir elit untuk menakut-nakuti. Berpikir bebas dituduh sesat, mengkritik sistem dianggap makar, bertanya dianggap durhaka. Guru Gembul muncul sebagai anomali. Ia berbicara ketidakadilan pendidikan, kelumpuhan kurikulum, kemiskinan berpikir, dan kesombongan intelektual. Tapi tidak dengan amarah, melainkan dengan tanya. Dan itu yang membuatnya berbahaya, karena tanya adalah senjata paling subversif. Ia tak bisa dilarang, tapi bisa mengubah arah. Guru Gembul mengkritik sistem, tapi bukan dengan revolusi berdarah, melainkan dengan percakapan ringan sambil menyeruput kopi. Dan itulah yang membuat sistem tak berkutik. Orang-orang yang duduk di balik meja kekuasaan gelisah. Mereka terbiasa dikritik oleh LSM, mahasiswa atau aktivis, tapi mereka tidak siap saat seorang pria berkacamata dengan baju biasa dan logat santai berhasil membuka mata jutaan rakyat tentang betapa bobroknya sistem yang mereka bangun. Ia bicara soal pendidikan, tapi juga soal ketidakadilan sosial. Ia berbicara soal sekolah, tapi menyentuh luka-luka kolektif bangsa. Ia berbicara tentang guru, tapi menelanjangi kekuasaan. Dan disinilah letak kontroversinya. Di sana, di negara itu adalah negara dengan sistem pendidikan terburuk di dunia. Tapi luar biasanya, dia dikelilingi oleh negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia. Guru Gembul membuat berpikir jadi milik semua orang, bukan hanya milik ruang seminar atau diskusi tertutup. Ia memotong rantai feodalisme intelektual, dan itu menakutkan. Ada yang mengatakan Guru Gembul adalah pencerah zaman, ada pula yang menyebutnya bahaya Latin anti-Islam. Tapi begitulah dunia bekerja. Ketika kebenaran datang tanpa jas dan dasi, dunia menolaknya dengan alasan formalitas. Apa yang tak disadari oleh pengkritiknya adalah Guru Gembul telah menciptakan sesuatu yang tak bisa dibendung. Sebuah gerakan intelektual jalanan, gerakan berpikir yang lahir dari rakyat, untuk rakyat, bersama rakyat. Bagaimana cara kita mengetahui kualitas dari sebuah kampus atau perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan? Ya, salah satu yang kemudian menjadi kriteria utama di Indonesia saat ini adalah penerbitan karya-karya ilmiah dalam jurnal-jurnal ilmiah. Jadi semakin banyak karya ilmiah yang dituliskan, maka semakin tinggi ranking dari satu kampus atau universitas. Ya, itu bukan satu-satunya kriteria, tetapi itu yang sekarang sedang digalakan.